kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Rika Triana dengan NIM 2104134695 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Bed-type pen evaporator adalah salah satu metode tertua dalam pemekatan. Hal ini telah ketinggalan zaman dengan teknologi sekarang, namun masih digunakan dalam beberapa aplikasi yang digunakan seperti pemekatan nira dalam pembuatan gula merah dan dalam pengolahan beberapa produk fermentasi. Sampai awal tahun 1960-an, bed span evaporator ini meninggalkan produknya berjam-jam. Oleh karena itu, yang terpenting ialah untuk mendidihkan pada temperatur rendah dan tekanan vakum ketika produk sensitif terhadap panas atau thermodegradable. Alat bed type evaporator ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pen evaporator, yaitu bagian utama tempat cairan dimasak dan menguap. Yang kedua ada heater, yaitu bagian yang memberikan energi panas untuk memanaskan cairan dalam pen evaporator. Yang ketiga yaitu condenser, yaitu bagian yang mendinginkan uap dihasilkan untuk menjadi suatu cairan. Yang keempat ada vacuum system, yaitu sistem yang menciptakan vakum untuk mempercepat proses penguapan. Yang kelima yaitu pumps, yaitu pompa yang digunakan untuk mengalirkan cairan melalui sistem evaporator. Yang keenam yaitu control, yaitu sistem pengaturan dan pengendalian untuk mengontrol suhu, tekanan, dan parameter lainnya untuk mempercepat evaporasi. Yang terakhir ada outlet atau discharge system, yaitu sistem untuk mengeluarkan produk yang telah diproses dalam proses evaporator. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja alat bed type pen evaporator. Yang pertama, bahan baku dimasukkan ke dalam pen evaporator. Kedua, setelah pen evaporator dipanaskan menggunakan heater, cairan dalam pen akan menguap. Yang ketiga, sistem vakum diciptakan untuk mengurangi tekanan di dalam pen dan mempercepat proses penguapan. Selanjutnya, uap yang dihasilkan dari cairan dipindahkan ke kondensor, di mana uap tersebut didinginkan dan kembali menjadi cairan. Kemudian, proses penguapan berlanjut hingga cairan yang tersisa menjadi lebih kental atau mencapai konsentrasi yang diinginkan. Selanjutnya, setelah proses pencairan selesai, cairan yang telah diproses dikeringkan atau dipompa keluar dari pen evaporator melalui sistem outlet. Kemudian yang terakhir, pen evaporator dibersihkan dan digunakan untuk bed selanjutnya. Nah, untuk gambar alatnya saya tunjukkan di sini. Nah, seperti ini cara alat bed type pen evaporator ini bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bergerak dari alat bed type pen evaporator ini. Pemanasan bed span biasanya menggunakan jaket pemanas atau menggunakan koil pemanas atau juga dipanaskan secara langsung dengan api di bawah pen. Luas perpindahan panas biasanya sangat kecil karena berbentuk bejana dan koefisien perpindahan panas cenderung rendah karena konveksi natural. Luas permukaan rendah dengan koefisiensi perpindahan panas yang rendah umumnya membatasi kapasitas penguapan dari sistem tersebut. Perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan mengadukan di dalam bejana. Dalam banyak kasus perbedaan, suhu yang besar tidak dapat digunakan karena kekhawatiran akan menimbulnya fouling pada permukaan perpindahan panas. Kapasitas penguapan relatif rendah, karena itu penggunaannya terbatas. Alat bed type pen evaporator ini memiliki beberapa kelebihan, termasuk fleksibilitas dalam mengolah berbagai jenis bahan dengan ukuran batch yang berbeda-beda. Alat ini juga lebih mudah dioperasikan dan dipelihara dibandingkan dengan sistem kontinu, serta memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap proses evaporasi. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bed type pen evaporator ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah efisiensi produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem kontinu karena memerlukan waktu untuk memuat, mengosongkan, dan membersihkan setiap batch. Selain itu, alat ini cenderung memerlukan lebih banyak tenaga kerja untuk mengoperasikan proses batch secara manual. Sekarang kita akan membahas terkait salah satu jenis evaporator lainnya, yaitu Natural Circulation Evaporation. Namun sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Ananda Davina dengan NIM 2104112915 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Menurut Necessary 2019, bahwa evaporator sirkulasi alami bekerja dengan memanfaatkan sirkulasi yang terjadi akibat perbedaan densitas yang terjadi akibat pemanasan.
Pada evaporator tabung, saat air mulai mendidih, maka buih air akan naik ke permukaan dan memulai sirkulasi yang mengakibatkan pemisahan liquid dan uap air di bagian atas dari tabung pemanas. Evaporator jenis ini memiliki dua jenis tabung, yaitu pertama horizontal tube dan vertical tube. Untuk evaporator tabung horizontal, ini merupakan evaporator jenis klasik yang sudah lama digunakan. Larutan akan dievaporasikan berada di luar tabung horizontal dan uap mengalir di dalam tabung horizontal. Evaporator tabung horizontal biasanya digunakan untuk kapasitas yang kecil dan untuk mengevaporasikan larutan yang encer. Larutan ini tidak berbusa dan tidak meninggalkan deposit padatan pada tabung evaporator. Kenapa alat ini disebut horizontal? Ya karena tabung-tabungnya terletak secara horizontal, dan karena kondisi yang demikian, harga evaporator ini relatif murah dan konstruksi desain yang memudahkan penggantian tabung-tabungnya. Nah, untuk kelebihan dari tabung horizontal ini yaitu pertama, harganya murah, kedua, evaporator yang klasik dan sederhana, ketiga, sesuai digunakan untuk keperluan-keperluan kecil dengan teknologi sederhana, dan yang keempat, konstruksi desain yang memudahkan penggantian tabung. Nah, tapi kekurangan dari jenis ini yaitu pertama, perpindahan panasnya rendah, dan yang kedua, pengendapan kerak terjadi di luar pipa sehingga sulit untuk dibersihkan. Yang kedua yaitu vertical cube. Pada alat ini cairan mengalir dalam pipa, sedangkan steam pemanas mengalir dalam shell. Kelebihan dari tabung vertikal ini yaitu mudah dibersihkan dan konveksi alami berjalan dengan baik sehingga transfer panas lebih efisien. Nah, untuk kekurangannya hanya sirkulasi menyebabkan cairan berkali-kali kontak dengan permukaan pemanas, yang dimana hal ini tuh kurang baik untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri didasarkan pada sirkulasi alami bahan dari perbedaan kepadatan yang timbul dari panas yang masuk. Cairan akan naik ke atas dan mengalami sirkulasi yang kemudian terpisah antara uap dan cairan dari bahan. Ada 3 bagian penting pada alat ini. Yang pertama yaitu kalandria, yang merupakan tempat masuknya aliran pemanas steam dan tempat bahan masuk. Yang kedua yaitu separator, yang merupakan tempat keluar produk konsentrat dan uap hasil evaporasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kondensator, di mana dia sebagai tempat keluar kondensat, tempat keluar masuk air pendingin, dan deaerasi. Alat ini biasanya terdiri dari tabung vertikal pendek dengan panjang 1 hingga 2 meter dan diameternya 5 hingga 10 cm. Kecepatan kenaikan produk dalam tabung adalah 1 meter per detik, dan jenis natural circulation evaporator ini cocok untuk cairan yang memiliki viskositas rendah seperti larutan gula. Nah, untuk cara kerjanya yaitu steam masuk dan terkondensasi di luar tabung sehingga tidak tercampur dengan bahan. Lalu steam akan meninggalkan evaporator dalam wujud kondensat. Cairan ini akan dipanaskan dalam tabung vertikal pendek karena terdapat perbedaan densitas cairan yang dipanaskan sehingga cairan akan naik ke atas tabung. Cairan akan mengembun di dalam tabung dan akan keluar uap dari pipa. Kemudian cairan akan turun ke dasar melalui chamber evaporator atau berada pada pipa anular. Nah, cairan konsentrat ini akan terus bersirkulasi berulang-ulang di dalam alat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Wiradinata dengan NIM 2104 111711 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai forced circulation evaporator atau evaporasi sirkulasi paksa. Evaporasi sirkulasi paksa merupakan jenis evaporator yang menggunakan jenis pompa yang dapat mengalirkan larutan ke dalam tabung pemanas untuk menghasilkan larutan sehingga dapat diuapkan dengan cepat. Adapun bagian-bagian dari forced circulation evaporator sebagai berikut. Komponen utama pada alat ini yaitu berupa pepanas yang digunakan untuk meningkatkan suhu cairan. Kemudian ada pompa sirkulasi, ruang evaporasi, kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan uap yang terbentuk. Kemudian ada kontroler suhu dan tekanan, serta tangki penyimpanan untuk menyimpan cairan awalan yang
akan diuapkan. Lalu bagaimana cara kerja dari forced circulation evaporator ini? Akan saya jelaskan sebagai berikut. Evaporasi sirkulasi paksa bekerja berdasarkan prinsip pemanasan dan sirkulasi paksa cairan melalui sistem tertutup. Langkah pertama yaitu proses pemanasan, di mana cairan akan diuapkan dan dipanaskan untuk meningkatkan suhu kinetik molekul pelarut. Kemudian sirkulasi paksa, di mana cairan akan bergerak melalui sistem dengan bantuan pompa. Sirkulasi ini memastikan distribusi panas yang merata dan mencegah overheat atau pembentukan kerak. Kemudian tahap selanjutnya evaporasi, di mana cairan yang telah dipanaskan akan masuk ke dalam ruang evaporasi, di mana pelarut menguap akibat suhu tinggi. Uap yang terbentuk kemudian dipisahkan dari larutan pekat. Tahap yang terakhir yaitu kondensasi, yaitu uap larut yang terpisah dari larutan didinginkan kembali menjadi cairan melalui kondensor dan dikumpulkan sebagai destilat. Destilat yang telah terkondensasi juga dikumpulkan terpisah. Proses evaporasi dikendalikan secara otomatis menggunakan sensor suhu, tekanan, dan aliran. Forced circulation evaporator adalah alat yang sangat efisien dan fleksibel untuk berbagai aplikasi industri. Kelebihannya itu penyumbatan dalam pipa dapat diatasi, sirkulasi berjalan lebih cepat, dan larutan dalam evaporator lebih homogen. Adapun kekurangannya yaitu harganya relatif mahal, pemisahan uap dan cairan lebih sulit sehingga dibutuhkan bevel, dan konsumsi energi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mardisi dengan NIM 2104113455. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu racing film evaporator. Racing film evaporator adalah alat yang digunakan untuk menguapkan pelarut dari larutan dengan memanfaatkan film tipis cairan yang naik di dalam tabung pemanas. Alat ini efektif dalam mengkonsentrasi larutan, terutama yang memiliki viskositas rendah hingga sedang. Racing film evaporator pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20. Alat ini dikembangkan sebagai resolusi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penguapan dan mengatasi keterbatasan evaporator tipe lama yang lebih lambat dan memerlukan lebih banyak energi. Inovasi ini memperkenalkan konsep film tipis yang memungkinkan perpindahan panas lebih cepat dan penguapan lebih efisien. Bagian-bagian dari alat. Yang pertama adalah tubular heat exchanger atau disebut dengan tabung pemanas. Kedua, distribution chamber atau disebut kamar distribusi. Yang ketiga, steam jacket atau disebut selimut uap. Yang keempat adalah evaporator. Yang kelima adalah condensate outlet atau saluran konsentrat. Yang keenam, concentrate outlet atau disebut saluran konsentrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari racing film evaporator. Yang pertama, larutan dimasukkan ke dalam distribution chamber di bagian atas alat. Yang kedua, larutan mengalir ke dalam tabung-tabung pemanas. Uap panas dalam steam jacket memanaskan tabung, menyebabkan pelarut dalam larutan menguap. Yang ketiga, uap yang terbentuk mengalir ke atas, mendorong film cairan naik di perpanjang dinding dalam tabung. Yang keempat, film tipis dari cairan memungkinkan perpindahan panas yang cepat, menyebabkan penguapan lebih efisien. Yang kelima, larutan pekat yang tersisa di dasar tabung atau disalurkan ke saluran konsentrat, uap mengalir ke evaporator. Yang keenam, uap yang dipisahkan diarahkan ke kondensor untuk dikondensasikan kembali menjadi cairan murni yang memungkinkan dikeluarkan melalui saluran konsentrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelebihan dan kekurangan dari racing film evaporator. Kelebihan dari racing film evaporator, karena film cairan yang tipis, perpindahan panas sangat efisien. Proses penguapan berlangsung cepat, mengurangi waktu operasi, penanganan larutan viskositas rendah hingga sedang, dan konsumsi energi lebih rendah. Sedangkan, kekurangan dari racing film evaporator itu tidak efektif untuk larutan viskositas tinggi, memerlukan perawatan yang teratur untuk mencegah fouling atau penumpukan kerak di dalam tabung. Biaya awal untuk pemasangan bisa cukup tinggi dibandingkan dengan teknologi evaporator lainnya.
Listrik film evaporator menawarkan solusi efisien penguapan di dalam berbagai aplikasi industri. Namun seperti teknologi pada umumnya, ia memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Syahza dengan NIM 2104-110533. Aku dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan dari kelas THPA. Aku berkuliah di Universitas Riau. Nah, aku dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini aku kebagian untuk menjelaskan tentang falling film evaporator. Sebelum itu kita akan membahas tentang dari mana sih asal dari nama falling film evaporator ini. Falling film ini berasal dari cara bagaimana larutan itu mengalir ke bawah dari tabung atau plat vertikal dalam film tipis dan seragam. Nah, film ini dibuat dengan cara memasukkan larutan di bagian atas tabung atau plat dan membiarkannya terus mengalir ke bawah dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, muncullah pertanyaan, apa sih itu falling film evaporator, ya kan? Falling film evaporator itu adalah jenis evaporator yang digunakan dalam pengurangan kadar air pada bahan makanan yang sensitif terhadap panas menurut Fitri 2020. Nih, hal yang perlu digarisbawahi pada prinsip falling film evaporator adalah garis bawah ya teman-teman, yaitu tebal film dari aliran laminar karena aliran tersebut mempengaruhi distribusi temperatur larutan dan konsentrasinya. Semakin besar larutan aliran likuida, maka semakin tebal film yang dihasilkan. Ingat ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Semakin besar laju aliran fluida, maka semakin tebal film yang dihasilkan. Berikut adalah gambar dari FFE atau falling film evaporator. Dapat kita lihat pada bagian atasnya terdapat feed inlet, terus kita turun sedikit ke bawah terdapat steam inlet, dan agak bawahnya lagi terdapat condensate outlet, dan paling bawahnya adalah concentrat outlet. Nah, pada tabung di sampingnya lagi itu adalah separator, dan itu terdapat pada proses fluid vapor. Setelah kita tahu gambarnya nih, maka bagaimana sih cara kerja dari falling film evaporator? Berikut videonya. Nah, dari video ini dapat saya jelaskan bahwa falling film evaporator bekerja dengan memasukkan lapisan tipis larutan yang seragam untuk diuapkan ke permukaan yang dipanaskan. Sumber panas menyebabkan pelarut menguap dari larutan yang meningkatkan konsentrasi larutan yang tersisa. Nah, yang mana langkah dasar dari cara kerja falling film evaporator yaitu: pertama, larutan umpan dipanaskan terlebih dahulu dan diumpankan ke bagian atas tabung atau plat vertikal. Pada atas tabung seperti di video ini. Langkah kedua yaitu larutannya mengalir ke bawah permukaan yang dipanaskan dalam lapisan tipis dan seragam karena apa? Ya, karena gaya gravitasi. Langkah berikutnya itu cairan perpindahan panas disirkulasikan di bagian luar tabung atau plat yang menyebabkan pelarut menguap dari larutan. Fluida perpindahan panas dapat berupa uap, air panas, atau fluida lainnya, tergantung pada aplikasinya. Nah, berikutnya, uap pelarut naik dan dikondensasikan oleh kondensor yang mengubahnya kembali menjadi cairan. Setelah itu, larutan pekat dikumpulkan di bagian bawah evaporator dan dapat diproses atau disimpan lebih lanjut. Nah, begitulah cara kerja dari falling film evaporator. Falling film evaporator ini memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, falling film evaporator tabung horizontal. Yang kedua ada jenis falling film evaporator tabung vertikal. Yang ketiga ada jenis falling film evaporator vertikal tabung panjang. Yang keempat ada falling film evaporator sirkulasi paksa. Nah, biasanya falling film evaporator ini sering digunakan oleh industri makanan dan minuman. Berikutnya oleh industri farmasi, terus oleh industri kimia, berikutnya oleh pengolahan air limbah,
desalinasi, dan yang terakhir oleh energi terbarukan. Nah, oke teman-teman. Pasti di suatu alat itu memiliki suatu keuntungan dan kekurangan. Bukan keuntungan sih, lebih tepatnya kelebihan dan kekurangan. Nah, begitu juga dengan FFE atau falling film evaporator. Keuntungan yang dimiliki oleh falling film evaporator yaitu pertama, waktu kontak yang singkat. Yang kedua, pemanasan dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Berikutnya, perbedaan tekanan yang terjadi sangat kecil atau minim. Dan yang terakhir yaitu memiliki koefisien transfer panas yang besar. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh falling film evaporator yaitu kisaran viskositasnya sedikit terbatas, teman-teman. Berikutnya yaitu penanganan pada padatan terbatas. Terus, fleksibilitas juga terbatas. Dan yang terakhir, biaya pemasangan yang tinggi. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang falling film evaporator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dari penjelasan saya dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Nugraha Irawan dengan NIM 2104125061. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu agitated film evaporator. Agitated film evaporator adalah tabung yang berbentuk horizontal maupun vertikal dengan pemanas terdapat di luar dari tabung tersebut. Agitated film evaporator ini dirancang dengan larutan yang sangat kental atau viskositas tinggi atau untuk memproduksi konsentrat cair. Baiklah, saya akan menampilkan cara kerja, prinsip kerja agitated film evaporator ini. Nah, agitated film evaporator ini yaitu umpan masuk melalui feed inlet lalu menyebar secara merata ke dalam steam jacket sebagai tempat transfer panas. Umpan tersebut diaduk dengan menggunakan agitator agar transfer panas cepat terjadi. Kemudian, uap tersebut naik ke atas dan terpisah dari steam jacket. Dalam pemisahan, agitator membuang cairan keluar dan uap masuk ke dalam stationary plate dan bergabung di vapor separator. Dan uap cair tersebut akan keluar melalui vapor outlet di bagian atas unit tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga nih tentang keuntungan ataupun kerugian agitated film evaporator. Nah, keuntungan yang pertama itu dari agitated film evaporator memiliki kemampuan tinggi dalam mentransfer panas terhadap cairan yang kental. Nah, keuntungan yang lainnya itu nilai koefisiennya lebih tinggi dibanding forced circulation evaporator. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian agitated film evaporator ini. Kerugian yang pertama itu alatnya mahal, biaya produksinya tinggi, kapasitas produksinya sedikit, diperlukan banyak pemeliharaan pada alat tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.